Dan ini harus dilatih. Bojo pure. Iya, berarti budal ngajimu menghindari bojo pure. Yo, kembalikan kepada Allah. Sehingga kita sangat isyak billah. Dalam keadaan apapun, duwe duit yo nyaman karo Allah, orang duwe duit yo nyaman karo Gusti Allah. Duwe utang yo nyaman karo Allah, orang duwe utang yo nyaman karo Gusti Allah. Jangan gantungkan kebahagiaanmu dengan hal-hal sing kudu mbok wujudno. Lah ya wong sugih lho, bahagiane wong sugih ya Allah, angen-angene wong sugih tulul amale. Sudah punya mobil Xenia, ini kalau mobil saya ganti Fortuner dai nikmati. Lah ya wong bahagia kok digantungno mobil Fortuner. Yang sing melarat-melarat ngene iki ndang eneng montor sogun-sogun kebur 2 juta ngono. Lah ya kepengin bahagia kok ngenteni Kentucky, ngenteni spaghetti. Sambil korek dikei tempe, porno yo enak. Kalau kita menikmati, oke. Setiap keadaan kita harus bisa nyaman bersama Allah. Namanya apa? Isyak billah. Isyak billah. Jadi wong nek wis ngenot niki go, Masya Allah urip niku ayem. Jadi kok nunjukno. Jadi jenengan dulur karo dulur geger. Iku sebab dia nyaman karo Gusti Allah urusan akhirat apa perkara dunya? Dunya. Lah ngono ki terus dadekno akhirat. Ya wis Kak, wong dunya ae. Aku rasah rapopo, engko tak sumbang. Gawe ana wong. Lah sing mbok golek iki akhirat apa donya? Nek sing mbok godhog donya kecewa. Karena dunia belum tentu kita miliki, bahagia kita nggak bisa. Lah yo sing loro-loro, kok ayem kok ngenteni sehat lho. Enggak yo katok sampean. Yo nek waras. Kebablasan. Yuk, bahagia itu kapan? Ya sekarang. Dengan apa kita bahagia? Isyak billah. Wis matur nuwun Gusti pokoke loro ngene iki yo mbok awasi. Ngurangi dosa. Iya. Murid cerdas sing ngene iki. Iya toh. Wong sehat karo wong loro iku bandingane, Masya Allah. Pahala itu berlipat-lipat orang yang sakit. Makanya ketika Allah mencintai seorang hamba dan hamba itu telah banyak maksiat, wis tumpuk-tumpuk, Allah menjadikan dia sakit. Karena di dalam orang sakit itu kata Rasulullah, dia itu ditunggoni 4 malaikat. 1 malaikat yang mengambil raut muka, sing asale cereng. Orang sehat, kalau orang sakit pucet. Berarti di situ ada malaikat. 2 malaikat yang mengambil tenaga, karena orang sehat tenaganya kuat, orang sakit lemah. Yang ketiga mengambil rasa, orang sehat makan telap-telap, ngombe seger, orang sakit pahit. Yang keempat malaikat yang mengambil nyawa yo bablas, nyawa dosa. Jadi asalnya kita banyak dosa, kita sakit dan bersabar, kita sehat, tenaga kembali, raut muka kembali cerah, kemudian makan terasa enak, dosa diampuni oleh Allah. Lah terus sing mbok pikir apa kok sampai susah? Isyak billah, isyak billah. Tapi anu tau Ustaz, yang melarat-melarat ini kan pengen duwe rumah. Masa kok setiap hari kok kos numpang di orang kontraktor. Lah yo. Makanya dulu saya sering tak ceritakan ya. Saya itu punya temen cacat. Sama seperti saya, cacat. Cuma bedanya dia punya istri 2, saya 1. Dia istrinya berapa? 2, 1. Punya rumah tidak. Anaknya banyak. Dari 2 istri itu, kalau nggak 8 ya 9 anaknya itu. Kalau hati saya itu ada detik-detik apa jendik-jendik hubud dunia, kok mikir dunia sampai kemrungsung lali opo-opo, biasanya istri ngajak ke sana. Itu yang digunakan itu rumahnya perhutani, Kak. Jadi kan di tengah hutan ada rumah perhutani yang ditinggalkan. Dia minta izin ditempati di situ. Omae welek, bojone loro, semuanya. Sampai omae apik tumpakan mobil ora disayang bojo jajal biyen. Itu bojone saya.
Saya sama istri itu pernah jam 6 pagi. Saya kalau ke sana itu memang sering pagi karena siang banyak aktivitas. Pagi itu assalamualaikum, masya Allah Pak Yai, aku dirangkuli karo bojoku. Masya Allah bojone yo ning kono kabeh, anake kari loro. Sing pitu mondok kabeh. Lah ngobrol sampai jam setengah 8. Yang laki-laki itu ngomong, "Dek, Pak Yai nggak sampai paringi sarapan." Sarapan apa toh, Bang? Lah piye kayak sore beras wis telas. Beras dari tadi sore itu habis. Coba ono wong wedok beras entek lu ra kondo sing lanang dan nyaman bahagia dia. Nek bojomu piye? Beras masih setengah sak, ya Allah, beras entek gak nengker tuh, ya Allah. Ini ya Allah, dia gak ngomong. Ya sebentar Pak Yayo, karena saya menghormati zuhud perasaan itu lebih didahulukan daripada zuhud perut. Kalau perut haram bisa dimuntahkan, tapi sekali menyakiti karena saya mungkin kasihan dan saya pulang nggak enak, tak tunggu Pak. Yo jujim tak golek beras, beli beras, pokoknya saya udah 3,5 kilo topi. Dimasukkan majikom sarapan bareng saya. Sarapan bareng, tak tanya. Anak yang pertama di mana kan? Anu Mbak Yai, yang pertama itu neng Mojokerto. Yo tak titip no, ngene Kiai Blundung. Yo biaya yo enggak kok. Enggak. Dadi ono ning Mojokerto dititipno Kiai ora biaya, terus ning Kediri biaya. Kabeh anak pitu mondok kabeh saleh kabeh. Karena apa? Zuhud, qanaah. Lah lu iso isyek billah. Jamaah sama istri biasa urip nang tengah alas biasa. Enggak ada apa-apa. Sampai Masya Allah duit ning rekening cek 2,5 juta, paniknya setengah mati. Itu berarti kesalahannya siapa? Diri kita sendiri. Makanya dalam keadaan apapun ingatlah kamu dalam pengawasannya Allah. Ketika kamu baca Quran, Allah mengawasimu. Ketika kamu mengamalkan isi dalam Al-Quran, Allah mengawasimu. Illa kunna alaikum syuhudan intufiduna fi. Terus apa yang kita risaukan? Wong Allah selalu bersama kita. Oke ya, siap ya? Wes. Iki sesuk gak oleh sahabat ngene Kiai, Pak Yai ngoten wis. Apa yang kamu risaukan? Allah selalu bersama kita. Pun telanjengaken. Wa ma yahzubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Ini untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah, bahkan sebiji zarrah, atom yang ada di bumi, atom yang ada di langit, bahkan lebih kecil dari itu, semua dalam penguasaan Allah. Gusti Allah ngopeni semut, gak ono sing kliwatan, ngopeni apa manuk, gak ono sing kliwatan, ngopeni makhluk sedunia, gak ono sing kliwatan. Sampai ngopeni pitik 300 ya ono sing telu gak keimanan. Oke. Terus apa yang kita ragukan? Mulane sing joko-joko sing durung nikah-nikah itu. Jangan ragu kalau kamu nikah itu kamu, oh ya Allah, ojo ragu tentang maisha aja. Mulane PD kaya santri. Santri pulang nggak punya pekerjaan. Belum. Kadang ya, memang itulah hidup itu aneh. Makanya orang santri itu mbuh nekat, mbuh piye gak ngerti. Coba orang S2 mau nikah itu ribetnya minta ampun. Ini kalau nggak kerja gimana? Mas kawinnya kurang banyak gimana? Terus setelah ini malah walah pakai. Santri pekerjaan nggak punya. Nikah mahare yo sithik. Yo nikah, Pak. Yuk wani. Oh ngaku mas kawinku utang kok. 350 nggo bayari naib utang akhirnya gratis perkara naibe gak mentolong. Tapi yuk gak apa-apa. Allah itu menjamin kita. Perawan itu sebelum nikah duduh susu nggak keluar. Tapi ketika sekali dia nikah dan hamil di sini 4 bulan, anak belum dilahirkan rizki sudah dikeluarkan sama Allah. Duduh susunya wis metu. Karena apa? Nah ini jaminan Allah. Terus apa yang kita ragukan? Apa nang wis lahir cangkeme wis disuwek? Alah iku mesti ana sing nyeseli ya. Oke, wis ayem ya. Ayat iki nggo ngayem-ngayem Kanjeng Nabi bahwa
Semua yang apa dilakukan kita tentang membaca Quran, yang kita pahami, yang kita amalkan, semua dalam pengawasan Gusti Allah. Dan semua yang apa terjadi itu sudah tercatat di Lauh Mahfud. Kita nggak bisa mengelak. Makanya zikir kita itu apa? Ketika kita bisa beribadah, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa beribadah ya karena pertolongannya Allah. Kita bisa menghindari dosa itu ya karena murni pertolongannya Allah. Kalau perlu jangan libatkan ikhtiar kita. Karena ketika kita melibatkan ikhtiar seakan-akan kita ini sombong. Padahal sebenarnya kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa berzikir, itu semua maunah pertolongan dari Allah. Oke, dilanjut. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala eling-eling inna awliya Allahi, temen setuhune piro-piro kekasih Allah. Iku la khaufun ora ana wedi, iku maujud alaihim ing atase aulia, walahum lan ora ana utawi aulia iku yahzanuna padha susah sapa aulia. Ingat bahwa sesungguhnya orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah itu tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada sedih bagi mereka. Jadi ciri khas orang yang dekat dengan Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gundah. Mereka enjoy, itu walinya Allah. Wali itu aulia, itu dari kata waliyun, artinya teman dekat, teman setia atau kekasih, atau wilayah dari masdar wilayah. Wilayah itu orang yang dekat. Jadi wali itu siapa? Wali itu adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah, itu wali. Tidak bertepuk setengah tangan, karena apa? Banyak orang mencintai tapi tidak dicintai. Karena wali itu apa? Orang yang mencintai dan dicintai Allah. Makanya kemarin ketika Mas Taufik mendirikan rumah itu tak buat muqaddimah bahwa kemuliaan itu ada dua, izun itu ada dua. Izun yafna, yang pertama adalah kemuliaan yang akan sirna. Yang kedua izun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Izun yafna itu apa? Kemuliaan yang akan sirna itu apa? Ya kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya duniawi. Kami tua itu izun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Cari bayan lurah itu izun yafna, presiden RT wah ya RT juga itu ya izun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Tapi ada kemuliaan yang tidak akan pernah sirna, izun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Apa? Habibullah waliyullah. Apa itu? Mencintai dan dicintai Allah. Kenapa sampai bisa mencintai dan dicintai Allah? Sampai mereka tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gundah, karena mereka selalu merasa dalam pengawasannya Gusti Allah. Ngomong ini, Pak Ikram miliarder misalnya. Amin, amin. Miliarder duitnya wakil. Kebutuhannya Pak Hadi itu hanya 10 juta. Hanya 10 juta. Terus Pak Hadi yang jejere Pak Ikram yang dinenti karo Pak Ikram suatu saat 10 juta dibutuhkan. Ayem toh kira-kira. Neng jejere Pak Ikram sing miliarder sampai hanya kebutuhannya kira 10 juta. Kira-kira dijejeri Pak Hadi apa Pak Ikram terus kira-kira sampai hatinya ayem enggak? Ayem dong 10 juta DE miliarder. Lah yang selalu bersama kita itu Allah yang menciptakan jagat alam raya. Lah yo terus yang buat susah ya apa? Makanya wali-walinya Allah itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gundah. Tapi syaratnya jadi wali itu satu, keimanannya, takwanya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Nek sampean ngaji karo aku, pola pikir tentang wali, sing rambutnya gimbal, rata wadus, rata sholat, stop itu dulu, itu di stop dulu. Kita ngaji Quran itu syaratnya wali apa? Bersih. Ya maksudnya imannya jelas, apa-apanya tertib, sunnah. Ya sunnahnya Rasul dikerjakan, ya syariatnya dikerjakan. Oke, ikut dulu.
Mulanya kadang-kadang kalau ada orang, saya senang ziarah. Sampai hari ini saya senang ziarah. Ziarah ke makamnya bapak, ziarah ke makam guru, saya senang ziarah. Hanya teman-teman yang ngaji sama saya, sering nggak tak ajak ziarah. Nih guru-guru sering. Lewat tanggir mesti ziarah nih Mbah Muslim. Tapi ojo melulu ziarah ning gone wali sing apa mati ngelalekke melupakan wali sing masih hidup. Karena yang menyampaikan ilmunya wali yang sudah meninggal itu pasti wali yang masih hidup. Mulane yo ziarah iku loro, yo wali sing urip, yo wali sing hidup. Dadi ngeten. Jadi wali iku yo imane bener, islame bener, sunah-sunahe bener, syariate yo bener. Iki wali saka jalur umum. Iki sampean iso masuk kriteria iki. Wali saka jalur apa? Umum. Habibullah, mencintai dan dicintai Allah. Dan ciri khas wali seperti ini itu dia melakukan satu hal yang mempunyai sirul asrar, kontinu terus menerus, orang lain tidak tahu. Sehingga dia futuh kepada Allah. Satu contoh, Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah ngerti ya, nama aslinya siapa? Nu'man bin Thabit bin Ibrahim. Abu Hanifah itu kabar kefutuhannya itu justru karena dia itu seneng ngutangi. Dia itu ada orang Majusi hutang sama dia. Ya Nu'man, aku hutang kepadamu, kata orang Majusi. Ya berapa sekian. Baik, tak hutangi. Tapi jarak sekian bulan nyaur ya. Ya, saya sauri Nu'man. Jarak berapa bulan Nu'man ke situ ditagih. Abu Hanifah ke situ ditagih. Orangnya waduh belum ada. Adanya tak berapa hari lagi ya? 3 hari lagi. 3 hari ke situ tidak ada lagi. 3 hari ke situ tidak ada lagi. Sampai awal bulet. Jadi kok sampean ngutangi wong kok senengane bulet itu berarti wis ana sanate, Pak. Ingat Abu Hanifah dulu juga menghutangi orang Majusi dan orangnya juga bulet. Lah, futuhnya Abu Hanifah itu ketika ini dia rencana mau nagih lewat samping rumah, maksudnya lewat pinggir rumahnya orang Majusi. Tiba-tiba Abu Hanifah ini terpeleset dan sepatunya ini nyaduk letong plek nempel tembok rumahnya orang Majusi. Nangis Abu Hanifah. Nangisnya kenapa? Lah yo kok dia kebreset, terus sepatunya itu nendang kotoran nempel neng tembok. Iku cara sampean nangis apa ora? Tinggal. Mati kok atos ngono ah. Abu Hanifah nangis. Lah, orang Majusi ini mau keluar juga, wih, ini mesti nagih hutang. Abu Hanifah, kenapa engkau menangis? Iya, ya tak carikan uang, jangan menangis. Abu Hanifah ngendikan ngeten, aku menangis bukan masalah hutang, ini lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada utang, apa masalahmu? Lihatlah, di tembokmu ini ada kotoran dan penyebabnya adalah aku. Ini mau tak kerik, pasti ada pasir yang jatuh dari tembokmu dan itu aku merampas hakmu. Ketika aku bersihkan, pasti ada hartamu yang tergores karena perilakuku dan ini tidak bisa ditebus. Kemudian kalau aku bersihkan, maka kotoran ini akan nempel dan ini akan jadi hisabku. Wah, Abu Hanifah, wong Majusi genten dhek sing nangis. Tak kira sampean niku rene ape nagih hutang. Ya aku pancen ape nagih hutang tapi iki sing tak nangisi. Sejak saat itu orang Majusi mengatakan, dia berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Abu Hanifah ini mengatakan bahwa seandainya orang itu punya sifat warok, tidak mau merampas hak orang lain, tidak mau mengambil hak orang lain, seandainya setiap muslim punya jiwa wirai, warok, maka tidak ada kemusyrikan. Jadi ngekei contoh sehingga orang Majusi pun menjadi apa? Masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sering ya, kalau seneng membaca sirah sinten Abu Hanifah niku seneng.
Abu Hanifah niku pernah kalah sama anak kecil. Anak kecil usia 4 tahun. Ini dalam kitab apa? Kalau nggak salah Sifatus Shofah ya. Anak kecil itu naik tangga seperti pondok ini lantai 2 naik ke lantai 3. Anak kecil dikejar sama Abu Hanifah. Soalnya ini hampir mau jatuh. Oh nganguk ini. Abu Hanifah, "Hei anak kecil, hati-hatilah kamu, nanti kamu terpeleset." Apa kata anak kecil ini? "Wahai Abu Hanifah, kalau aku terpeleset, yang rugi adalah aku sendiri. Tapi kalau kamu yang terpeleset, seorang ulama besar yang terpeleset, maka kamu akan menyesatkan banyak umat. Kamu yang harus hati-hati." Wah, Abu Hanifah mengeneng nangis. Ya Allah, ya Allah. Bocah cilik ketemu wali dadi apa? Wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dadi saiki sampean latihan. Jalur wali ku akeh. Ana jalur wali sabar, kaya jalur waline Nabi Ayub. Ana jalur wali syukur, kaya syukure Nabi Sulaiman. Ana jalur zuhud, kaya Abu Hanifah tadi. Wirai seperti Abu Hanifah. Ono jalur alim, kecerdasan seperti para nabi, karena semua nabi itu pasti cerdas. Dua sifat apa? Fatona. Makanya para ulama itu dawuh, mattakhadallahu min waliyyin jahilin. Allah tidak akan pernah mengangkat wali dari orang bodoh. Ayo piye? Mattakhadallahu min waliyyin jahilin. Allah tidak akan mengangkat golongan wali dari orang bodoh. Lah repote kita sudah dimana bubukkan. Pokoknya wali ku sing rada nyeleneh ku wali. Rambutnya rada gimbal, ra tau salat, adus pendak suro. Wali. Hati-hati kuwi apa? Wali. Bagaimana sikap kita menyikapi hal seperti ini? Kamu tidak boleh meremehkan orang itu, tapi jangan sekali-kali kamu terus meyakini iktikad sampai perintah kabeh mbok tiru, terus kowe gak sholat. Gak sholat, syariat iku. Derajat wali ku ora perlu sholat. Dawuh Allah itu wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk kamu mengingatku. Lah nek wong awam-awam ngene iki sholat sebagai wasilah untuk mengingat Allah. Lah nek ngene iki kan tingkat tinggi. Enggak usah sholat sudah ingat Allah. Terus gue guruku lo hebat. Piye ra tau sholat. Tapi eling wes nek eneng bangsa ngono kuwi aja percaya. Karena apa? Lah dhek luwih parek di karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi salat napa mboten? Salat. Kecuali orang itu sudah majdhub. Majdhub itu dari kata jadzabah. Majdhub itu orang yang ditarik. Akalnya ditarik, hatinya ditarik oleh Allah sehingga dia silau dengan apa yang ada di alam lain selain alam dunia ini, sangat dekat hubungannya dengan Allah sehingga lupa dunia ini, lupa duit ya di gua wali tenan kalau Habib Ja'far itu duit 100.000 di gua, pirang atau juta di gua ini segoro apa duit. Lah wong wali kok cek roh dhuwit 100.000. Wayah roh dhuwit ora majdhub, ora jadzab. Wayah salat jadzab. Wes ya normal-normal saja ya. Dawuh ulama mattakhadallahu min waliyyin jahilin. Allah tidak mengangkat dari wali dari golongan orang yang bodoh. Jadi syariate ditoto, syukur sabare ditoto, zuhude ditoto, meninggalkan maksiat, insya Allah. Ora wali-wali dewi. Ini sing wali sapa ngene iki ya ora ngerti. Engko ndang melu wali ngaji ngene iki melu ya ora ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain, tapi dalam kita bersikap harus tidak boleh melewati batas-batas syariat. Karena orang tanpa syariat kemudian melakukan hakikatnya tanpa syariat, maka orang itu pasti menjadi orang yang lacut.
neng pinggir jalan. Ketika ada kemaksiatan, ada gadis cantik lewat, diwasi terus. Fek, wasi terus cahyu. Innallaha ghafurur rahim. Nek nglakoni dosa, innallaha ghafurur rahim. Lha iku jenenge hakikat tanpa syariat. La ya roh dosa, innallaha ghafurur rahim. Ketika melihat muamalah misalnya, ono tahu dihukui orang bayar, tahune Gusti Allah, kabeh mune pangeran. Hakikat bento ya kuwe, Pak. Lalu saya punya temen, ya Allah, kok ono ngono. Ya dia ikut torikoh sama seperti saya, pulang mengamalkan. Yang ngajine podo ala innalillahi ma fis sama. Semua apa yang ada itu milik Allah. Kita itu hanya dititipi. Tapi yang lain jadi korban. Itu mestinya keyakinan yang baik agar kita selalu isyek billah. Tapi prakteknya dia gak ngono. Weh ngerti apa? Wali itu tidak ada rasa takut. Wali itu tidak ada rasa gundah gulana karena dia itu menyaksikan Allah di mana-mana. Ono bakul tahu dikiyepung wong dhek moro nyek niat ingsun mek tahune Gusti Allah lho yo. Ku alasane wong rambayar. Lah, delok to, tenan kok aku wis ngetes. Ternyata aku nggak diloroi nggak opo, yo tak batin yo kowe gak diloroi perkara dianggep bento. Oh, dengan sorbanan numpak motor ngeng-ngeng operasi polisi ditangkap guyang-guyu. Mau ke makam, Pak? Mau apa? Ya jalan. Lho tenan to lolos. Iya, polisi ku nilang kowe iku megah. Perkara dianggap ora waras. Mulane hati-hati, bedane sithik lho sampean. Akhirnya karo koncoku iku diuji kan. Bocah ki nek gak diuji dibalik bahaya. Bareng kita main ke sana jebule wongin duwe wedhus 3. Kita bawa sepeda motor 2, koncoku sing reruso iku njukuk wedhus talen sikile. Kambingnya diambil dinaikkan sepeda motor. Niat ingsun mengambil kambingnya Gusti Allah. Tak dol ning pasar. Wonge bengok-bengok aku ora kuat ning kuwi. Kuwi ngono wedhusku. Lah yo nek tahune wong jere tahune Gusti Allah, nek wedhus-wedhuse itu tuntunan wali ku aja ngono. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu karena saking wali kekasihnya Allah itu isyek billah, nyaman dengan Allah sehingga dia tidak risau dengan apapun urusan yang ada di dunia ini. Ada corona ya nyaman, nggak ada corona ya nyaman, punya uang ya nyaman, nggak punya uang yo nyaman, dilemong yo ora lemu, dipaedo wong yo ora kuru. Itu wali. Nah ana wong kok mikir paedonane wong, iku jenenge wong mikir hadzun nafsi, mikir awakmu dhewe. Dirasani wong. Oh, makanya orang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kawitane yo persetan dengan manusia. Apapun tentang manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia transaksinya hanya kepada Allah. Transaksi kontraknya hanya Allah. Dilanjut satu ayat lagi. Jadi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gundah karena dia selalu nyaman dengan Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina rupane wong akeh utawa waline Allah utawi aulia iku alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa kanu lan ana sapa alladzina iku yattaquna padha wedi sapa alladzina. Wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka takwa kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka takwa kepada Allah. Makanya ada satu rahasia yang dia sembunyikan. Mulane kula jenengan niku ngeten. Keapian wis dilakoni wong gak apa-apa, tapi kita harus punya satu kebaikan yang punya sir, punya rahasia kita sendiri dengan Allah yang tahu. Kebaikanmu ini tidak ada yang tahu. Orang-orang nggak ada yang tahu. Disembunyikan. Ini hubungan kita dengan Allah. Kowe kudu duwe rahasia nek pengin dadi wali. Satu contoh. Mulane banyak ya contoh. Seperti Hatim Al-Asom. Lah ya ana Hatim, waline Allah, masyhur keulamaannya dijuluki tuli. Apa?
Yo, budek yo. Al-Asom itu budek yo. Karena ketika ada majelis, maksudnya majelis itu ketika itu khatim banyak orang di situ, tiba-tiba ada perempuan cantik ngentut, entutnya yo banter. Tapi khatim etok-etok pura-pura nggak mendengar, dia berbicara keras agar orang ini tidak malu. Apa Mbak? Anu Pak Yai, apa-apa? Oh, ini mikir alhamdulillah, jebule Pak Yai budek jebule. Akhirnya kok cerita-cerita, oh Pak Khatim itu tak kira normal, jebule kopok. Kalau dia ditutupi rahasianya, tapi dia menyebarkan kebohongan, paham? Nah, ya mulai terus kenal Khatim Al-Asom. Ada satu wali yang, makanya wali itu kalau kita cerita nggak ada habisnya ya. Minimal kita bisa meniru. Nek sampai ngaji Minhajul Abidin itu ada beberapa tahapan-tahapan menjadi wali, termasuk diantaranya adalah cemar tanpa melakukan dosa. Coba pilih. Cemar tanpa melakukan dosa. Nek iso ngono wali we. Wirang tanpa nglakoni. Itu ada seorang wali namanya namanya Ahmad bin Mahdi. Ahmad bin Mahdi. Ini seorang ulama besar, santrinya banyak. Tiba-tiba ada seorang perempuan muda datang, "Ya Syekh, maafkan aku telah hamil di luar nikah." Hamil di luar nikah. Kemudian aku ditanya oleh orang tuaku, ditanya oleh kerabat-kerabatku, siapa yang menghamilimu untuk meridhokan mereka? Aku menjawab, yang menghamiliku adalah Syekh Ahmad bin Mahdi. Ini cara sampean piye cara? Pencemaran nama. Lah ya ora roh rasane nanggung lorone. Dalam? Iya. Jenenge wong mulya kudu diuji. Wah, akhirnya, ya Mbak, nggak apa-apa. Katakan bahwa aku yang bertanggung jawab. Dibuatkan rumah sini. Perempuan hamil di luar nikah, mulai hari ini kamu nggak usah pulang, tak buatkan rumah, kita nggak usah ketemu, nanti kamu dilayani oleh pembantu-pembantuku, semua kebutuhanmu dicukupi sampai lahir. Sampai lahir. Sehingga kerabatnya ini seneng, alhamdulillah anakku dinikah siri karo Syekh Ahmad bin Mahdi. Ketika mendengar kelahiran bayi ini, sudah punya rumah sendiri, kemudian kerabat-kerabatnya berkunjung. Selamat atas kelahiran putramu Syekh, selamat atas kelahiran putramu. Cara wis ora roh rasane. Kena mulute ya, nek wong Jawa ya ora roh rasane kena. Tapi luar biasa. Apa? Syekh Mahdi ini mengeluarkan berapa ribu dinar, Pak, bawa pulang anak bapak. Ini telah aku ceraikan kemarin dan aku kasih hadiah ini. Bawalah pulang, ini untuk merawat anaknya dan anak bapak. Dicerai. Padahal aslinya ora cerai ora opo-opo. Untuk memberi kehormatan gadis ini, Pak, Syekh Ahmad bin Mahdi setiap bulan ngirim 200 dinar untuk menutupi aibnya. Sebagai bentuk seakan-akan dia ayahnya yang memberi nafkah anaknya. Akhirnya wali betul ini Ahmad bin Mahdi. Sampai Allah qadarullah anak ini dipanggil oleh Allah meninggal. Sehingga perempuan ini ternyata hartanya banyak dari Imam Ahmad ini. Dibawa ke sana, Syekh, terima kasih engkau telah menolongku, memberi kehormatan kepadaku. Uang yang kamu berikan selama ini terlalu berlebih dan ini sisanya masih banyak, aku kembalikan. Tidak, Mbak. Aku sudah mengikrarkan diriku kepada Allah untuk memberi nafkah anakmu. Dan aku tidak mungkin mengambilnya kembali, bawa pulang itu sebagai hakmu. Wali, Pak. Gelem ngono, ayo golek sapa? Lo sampean ora kok anakmu ora berumat. Iya, tambah anaknya dhewe tambah ora dirumat. Anak yang ada di sana nggak dirumat, anak ada ngono kok pengen jadi wali konti. Syekh Ahmad bin Mahdi menanggung, dia menjadi satirul ayub, penutup aib bagi orang yang terkena aib.
Tapi berat, model ini ki ojo lah, berat berat ya. Ini kita moro-moro nongong perawan, moro ngene Kak Budi misalnya. Siapa kamu? Saya istri ketiganya. Wah. Kira-kira diusir to ora karo moro tuane? Wah, diusir. Padahal ora. Lah bareng ngaji ini terus iya memang. Dadi wali ora rusak kabeh. Memang berat ya wali itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ayo Pak Bang, Al-Fatihah.